Si Kainama ini ngawur. Makanya kalau dia bilang dia mantan pendeta, pendeta setan dari mana lu? Saya paling darah tinggi orang-orang begini. Si Kainama itu pindah agama dari Kristen, kemudian sekarang jadi ustadz ya. Gara-gara ya si Kainama ini memang waktu jadi Kristen saya tidak tahu dia gereja di mana. Ini orang hebat. Dan saya berterima kasih, Bung Pendeta. Biarlah Bung Pendeta marah-marah saya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dan terima saya terima itu jadi berkat. Jadi berkat. Baru sekarang saya dengar asli ini, baru dengar ada orang yang bilang saya setan. Ya, kalau memang dipakai saya dibilang, wah ini nggak ngerti nih. Dia enggak, bukan nggak ngerti. Justru saya melihat identitas Yesus atas pengakuan Yesus siapa dirinya. Apakah Yesus benar Tuhan sesuai dengan apa keajaiban yang dia perbuat, atau dia sama dengan anak-anak Allah yang lain? Bangun berdiri. Wow. Berarti Elisa lebih Tuhan daripada Yesus. Tulangnya bisa kasih mati, bisa kasih hidup orang mati, kawan. Jangan bilang Yesus itu bisa membangkitkan orang mati lalu dia jadi Tuhan. Ya, nggak boleh ya. Ya, saya mau bilang sama apa Bung yang aku hormati, Bung Pendeta yang bikin video tadi yang bilang saya pendeta setan itu. Bung Pendeta, Lukas pasal 22 ayat 30. Kita urut ya supaya Bung Pendeta nggak marah-marah lagi. Ini saya dapat dari seperti Elisa, malah Elisa lebih parah, tadi kita udah baca tulangnya, orang mati kena tulang bangun. Tidak ada dua natur dalam satu pribadi Yesus, tidak ada. Bukan saya yang bilang. Bukan saya yang bilang. Yesus yang bilang. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Namanya hipostatis, yang artinya sebagai bukti saya gerejanya jelas. Dulu saya bergereja di GPIB, gitu aja lah. Jelas, gerejanya nyata, jelas. Saya bukan apa jemaat kaleng-kaleng. Nahan kantuknya, akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ia diangkat orang, ia sudah mati. Aduh, marilah kita melihat Yesus dengan kesaksiannya sendiri. Membangkitkan orang mati. Ada yang lebih dahsyat dari dia. Anak Allah. Ia tetapi menjadi imam sampai selama-lamanya. Sembah Melkisedek ya. Ya. Mari. Udah, Bang Ade, udah. Ini dari pendeta setan. Di antara anak-anak Allah ada iblis. Berarti iblis anak Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video pembelaan dari seorang mu'alaf kita, yaitu Ustadz Christopher Kainama ya, terhadap ocehan seorang pendeta botol ya, yang mungkin kita sebut inisialnya saja, yaitu MA ya, yang tidak percaya kepada Ustadz Kainama bahwa beliau dahulunya adalah seorang Kristen yang fanatik ya, dan juga taat tentunya, dan sekaligus seorang pendeta. Dan hal ini si
pendeta botol ini mengatakan bahwa Ustadz Kainama dahulunya adalah pendeta setan ya. Nah, dari cara berbicaranya tersebut tentu kita bisa menilai bahwa pendeta ini adalah memang botol ya, karena tidak mempunyai adab dalam menyampaikan argumennya atau mengkritik Ustadz Kainama. Nah, tentunya Ustadz Kainama mempunyai alasan serta dasar akademis yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan ya, masalah beliau berpindah keyakinan dari Kristen ke Islam. Nah, bagaimana nanti pembelaan serta penjelasan dari Ustadz kita Christopher Kainama. Beliau akan didampingi oleh mu'alaf kita juga, yaitu saudara Aristo ya. Dan diskusi ini berlangsung di channelnya Aristo. Kita dukung channelnya ya, Jim Media Channel. Nah, bagaimana selengkapnya pembelaan dari Ustadz Kainama, kita akan langsung saja mendengarnya serta menyimak sekaligus untuk menambah wawasan kita semuanya. Tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Nah, bayangkan, manusia mana yang lebih tua dari dunia? Si Kainama ini ngawur, makanya kalau dia bilang dia mantan pendeta, pendeta setan dari mana lu? Saya paling darah tinggi orang-orang begini. Silakan sebarkan bagi banyak orang. Tulis. Tidak bisa melakukan apa-apa. Ini mohon penjelasannya supaya setiap orang yang menonton videonya tidak salah mencerna setiap kata-kata. Yohanes berapa? Yohanes 5 ayat 30. Silakan baca dulu ya. Yohanes 5 ayat 30 berbunyi, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya. Ya, jadi itu yang saya juga baru tahu kalau si Kainama itu pindah agama dari Kristen kemudian sekarang jadi ustadz ya. Gara-gara Yohanes 5 ayat 30 di mana dikatakan Yesus tidak bisa berbuat apa-apa ya. Disitulah dia berkesimpulan bahwa berarti mungkin kalau panjang lebarnya kelihatannya kan Kristen mengakui Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kok Tuhan tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, si Kainama ini memang waktu jadi Kristen saya tidak tahu dia gereja di mana. Lalu Jadi keren cadas. Iya. Jadi beliau mengangkat satu tema dan mengkritisi Ustadz Kainama ya. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-30. Karena saya kira beliau menyebut Ustadz Kainama sehingga saya dan Ustadz Kainama punya relevansi kemudian untuk menjawab apa yang beliau sampaikan. Nah, di sini disebut Kainama. Ya. Kepada Ustadz Kainama. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Wa la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Inna dina indallahil Islam. Sadaqallah wa sadaqallahul adzim. Wa sadiq ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya malah belum nonton video. Tapi begini Bung Ade. Semua video dari para pendeta dan para ahli teologi, sekali lagi saya tekankan ya pelan-pelan,
kepada saudaraku muslimin, dan juga mungkin ada para ahli teologi atau para pendeta yang menyaksikan acaranya Bung Ade ini, karena Bung Ade ini viral. Bung Ade ini viral. Viral Bung Ade ini. Bung Ade Aryasto ini viral. Ustadz Bung Ade Aryasto. Gini, semuanya saya hormat. Saya hormat betul. Bukan bohong, dan ini bukan cuma ucapan. Saya hormat. Karena beliau ini, termasuk yang videonya kita saksikan ini, adalah memang sampai hari ini, sampai detik ini, masih menjadi Kristen dan ahli teologi. Dan juga pemimpin ibadah umat Kristen. Wajib. Kalau nggak hormat sama beliau, gimana kita ini jadi Muslim? Hormatlah, gitu kan? Gitu. Nah, Bung Ade, aku mau bilang sesuatu. Yang di video ini idolaku dulu. Pendeta itu. Oh, Masya Allah. Iya. Siapa yang nggak kenal pendeta ini? Saya nggak bisa sebutkan namanya lah. Betul. Pendeta ini luar biasa. Kalau bawa khotbah, naik mimbar, itu orang nggak ada yang sadar bahwa itu sudah 1 jam lebih. Luar biasa. Ada lucunya, ada ilmunya, ada sedihnya. Pokoknya mengaduk-aduk emosi. Beliau ini, wah. Anak Kupang, kalau anak Indonesia, apalagi anak dari Indonesia Timur, anak Kupang kalau nggak kenal beliau kelewatan. Ini orang dahsyat, ini bukan main-main, bukan orang sembarang. Dan sampai sekarang, sampai detik ini saya bicara ini, wallahi, demi Allah, aku hormat sama beliau. Serius. Jadi ketika beliau bicara begitu, ya itu tanda sayang buat Kainama. Betul. Dan semuanya, Gracia Pelo, Bapak Dr. Deki, lalu ada pendeta siapa lagi, Esra Soru. Wah, itu bukan orang sembarangan ya, jangan salah ya. Mereka bukan orang sembarangan, bos. Mereka orang teologi ya, dan formal pendidikannya, tinggi. Teologi. Gitu. Teologinya tinggi, ilmu teologinya. Jangan salah, jangan bilang, wah pendeta ini berarti dia nggak tahu apa-apa, cuma bisa maki-maki. Nggak boleh gitu. Ya, ini orang hebat. Dan saya berterima kasih, Bung Pendeta. Biarlah Bung Pendeta marah-marah saya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dan saya terima itu jadi berkat. Jadi berkat. Baru sekarang saya dengar asli ini, baru dengar ada orang yang bilang saya setan ini baru. Kainama itu setan, itu pendeta dari mana setan itu? Itu logat seperti itu di kuping saya manis sekali, karena logat itu khusus ya. Iya. Logat itu, orang dengar logat itu pasti tahu dari mana. Sudah ketahuan. Betul. Salamku dan hormatku, tak ada berkesudahan. Iya. Dari tadi tuh dia masuk dengan Yohanes 5 ayat 30. 5:30, buka Bung. Oke, siap. Buka Yohanes 5:30. Ya, Yohanes 5:30. Buat saya bukan cuma ini bukan buat menjawab Bung Pendeta, bukan ya. Iya. Ini kesaksian saya. Jadi ketika ada video tersebut, saya harus bertanggung jawab. Kenapa saya berani-berani pakai ayat itu gitu. Buat saya ayat ini adalah akibat. Jadi nanti kita bahas. Kita baca dulu. Bung Ade, boleh nggak 30-nya diganti semua dulu? Oh, oke. Diganti semua. Semua ya? Iya, semua. 30 ganti semua. Tampilkan. Nah, udah. Oke, kita geser ke bawah pelan-pelan. Pelan-pelan sekali. Nanti dapat ayat 19. Ini satu perikop. Jadi satu perikop itu tidak boleh dipotong-potong ya. Tidak boleh ambil-ambil sembarang comot-comot. Nggak boleh. Nggak boleh jahat. Ya. Yohanes 5. Nanti mulai 19 itu ada perikopnya. Judul perikop. Udah benar-benar. Geser aja Yohanes 5. Ke bawah. Geser ke bawah. Terus ke bawah. Terus ke bawah. Nanti dapat 19. 19 ini, Ustaz.
Itu sudah 19. Oh ya, op. Iya, Op. oke. Nah, itu ada tulisan miring ya. Ada Ya. tulisan yang miring. Bung Ade bisa baca, itu judul perikop. Oke. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Nah, ya. Jadi dari mana lagi saya bisa ambil kesimpulan kalau bukan dari Yesus sendiri? Kesaksian Yesus tentang dirinya. Kita mau dengar siapa? Kalau orang lain nggak mau dengar Yesus ya terserah. Tapi kalau saya dengar sama dia. Saya patuh sama dia. Karena apa? Karena kita memuliakan. Gitu. Saya sebelumnya, saya tidak memuliakan dia karena saya menempatkan dia menjadi sesuatu yang bukan dia. Ngerti ya? Saya sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya itu menempatkan Yesus bukan pada tempatnya. Ketika baca judul ini, kesaksian Yesus tentang dirinya. Ayo kita ikut. Gitu lah. Jadi bukan untuk bermain-main, bukan untuk jadi setan, bukan. Tapi saya paling suka kan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Oke, kita baca mulai ayat 19, Bung Ade. Oke, siap. Kita baca mulai dari ayat 19. Silakan Bung Ade baca. Ya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakan, Oke. mengejarkannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Oke, itu ayat 19 ya. Ini pembukaan perikop. Antua Tete Manis itu Yesus, beliau itu, Isa Ibnu Maryam sudah bilang, aku bukan Allah, aku bukan Bapa. Lihat itu situ. Sesungguhnya anak, dia sebut dirinya anak, tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri kalau tidak melihat contohnya. Siapa contohnya? Bapa. Jadi ada dua entitas, ada dua entity, ada dua pribadi, tidak satu. Nah ini dasarnya, dasar sekali, dasar pemahaman dari apa yang saya ucapkan 5:30. Jadi dari perikop kesaksian Yesus tentang siapa dirinya ini, itu kuncinya ada di 5:30. Itu sebabnya saya yang naikkan itu di video saya yang, itu udah lama sekali itu video, udah lama sekali. Kalau nggak salah waktu saya di Akwam itu, bersama para ustadz di Akwam. Saya naikkan 5:30 ini karena 5:30 adalah intinya dari satu perikop ini. Ngerti ya Bung Ade ya? Iya, Oke ya. 5:20. Oke, siap. Jadi di pembukaan perikopnya dia sudah bilang, saya bukan Bapa, Bapa bukan saya mencontoh Bapa. Ya. So, ini bahasa yang jelas kok, nggak perlu tafsir-tafsir, enggak. Saya tidak tafsir-tafsir. Lalu 5:20. Iya. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan Koma ya, ada koma ya. Ada koma ya. Ada koma. Sebab Betul. Bapa mengasihi anak. Ada dua, betul? Betul. Bapa mengasihi anak. Anak ini bukan Bapa. Yesus ini bukan Bapa, bukan Tuhan, bukan Allah. Karena Allah mengasihi dia sebagai anak. Jadi selalu ada dua entitas. Ditekan terus oleh Yesus. Ya, begitu. Terusin, Bung. Oke. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Iya. Oke. 21. Baik. Iya. Ya. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Iya. Oke, baik. Sebentar di ayat 21. Sebab sama seperti Bapa. Sama seperti. Bukan satu. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati, demikian juga Yesus membangkitkan orang mati, siapa yang dia inginkan. Ini jangan ditutup ya.
kotak ini. Kita buka Google baru. Kita Siap. buka Google baru, ketik satu raja-raja. Oke. Ini yang udah di luar kepala aja lah. Ini yang Ya, udah di luar siap. kepala aja. Kita nggak usah main-main inilah. Ini yang udah di luar kepala. Semua orang udah tahu. Satu raja-raja 17 ayat 21. Satu raja-raja 17 ayat 21. Oke. Satu raja-raja 17 21. Ini umum ini aduh ya Allah, ini bukan orang aduh, ini udah umum sekali ayat ini, satu raja-raja 17 21. Ya. Lalu silakan. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Iya. Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Ini Nabi Elia. Anak janda itu mati. Anak janda yang kasih dia roti itu, yang rotinya nggak habis-habis, tepungnya itu dan minyaknya. Aduh, ini cerita sekolah minggu. Ini bukan pelajaran teologi, ini cerita sekolah minggu. Ini cerita apa ya? Cerita anak-anak kecil. Ya, masa nggak tahu sih? Ya, kalau dibilang Yesus membangkitkan orang mati karena Yesus sama dengan Allah, Bapa, ya salah. Ayat 22. Satu Raja-Raja 17:22. Baik. Ini Nabi Elia dengan anak janda yang tepung dan minyaknya nggak habis-habis itu. Ini cerita sekolah minggu kok. Jadi nggak susah-susah. Oke. Ini cerita yang dasar banget. Iya. Gitu ya. Ya, silakan, Bung. Tuhan mendengarkan permintaan Elia. Ha-ha. Sorry, saya ulangi. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Oke ya, sudah ya. Elia minta kepada Bapa bahwa anak ini bangun. Oke? Sekarang di tempat yang satu raja-raja ini, ketik itu satu raja-rajanya diganti dengan Yohanes 11. Yohanes 11:42. Ini umum, ini aduh ya Allah, ini anak-anak sekolah minggu, bukan anak-anak remaja, bukan anak GP, bukan anak katekisasi. Ini sekolah minggu. Ganti Yohanes pasal 11 ayat 42. Ini yang hafal-hafal aja lah. Nggak usah kita buka-buka. Yohanes 11 Ayat 42. Oke. Siap. Oh, 41, maaf. 41. Oke. 41. 41. Tampilkan. Supaya kita nggak dibilang comot-comot ayat. Betul. Silakan, Bu. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku." Sama nggak kayak Elia itu? Ayat 42. Ayat Jadi 42. sebelum membangkitkan, dia minta dulu kepada Bapa. Sama kayak Elia. Elia itu anak Tuhan juga, disebutnya anak Allah juga. Gitu. Jadi anak bukan Bapa. Aku 42, tahu silakan, Bung Anda. Ya. bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Utusan. Elia kasih bangun orang mati, anak mati. Yesus kasih bangun orang mati sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Siapa aja yang dia mau? Iyalah. Iya, orang dia minta dulu. Misalnya dia mau orang ini dibangkitkan, dia minta dulu. Gitu ya, ngerti ya? Betul. Ya, kalau memang dipakai saya dibilang, wah ini nggak ngerti nih. Dia enggak, bukan nggak ngerti. Justru saya melihat identitas Yesus atas pengakuan Yesus siapa dirinya. Gitu ya, ayat 43. Oke. Ayat 43. Iya. Ayat 43. Oke. Iya. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Wah, bangun Lazarus. Karena dia sudah minta sama bapaknya, sudah minta sama Allah. Oke, sudah. Yohanes 11:43 itu diganti. Yohanesnya diganti dengan ini yang paling dahsyat nih, yang kita dengar-dengar sekolah minggu nih. Baik. Kita masih kecil-kecil nih, 8 tahun, 7 tahun kita masih kecil-kecil. Jadi belum kuliah teologi ya. Ini yang kita cerita anak-anak kecil aja.
Jadi kalau orang bilang Yesus itu dua pribadi atau dua entitas, dua natur katanya. Ada istilahnya, nanti saya bahas. Istilahnya bukan natur Yesus, bukan. Ada istilahnya kalau orang sekolah teologi ada. Nanti saya buka ke situ. Kita lihat dulu, apakah Yesus benar Tuhan sesuai dengan keajaiban yang dia perbuat, atau dia sama dengan anak-anak Allah yang lain, yang adalah nabi-nabi Allah. Kita beta minta tolong par Bung Ade Ustadz Ariesto, 2 Raja-Raja 13 ayat 21. 2 Raja-Raja 13, 2 Raja-Raja 13, 2 Raja-Raja 13 ayat 21. Ayat 21. 21. Siap. Silakan. Oke. Pada suatu kali, orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi, dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Wow. Berarti Elisa lebih Tuhan daripada Yesus. Tulangnya bisa kasih mati, kasih hidup orang mati, kawan. Jangan bilang Yesus itu bisa membangkitkan orang mati lalu dia jadi Tuhan. Ya, nggak boleh ya. Oke, kita kembali ke kotak yang awal tuh. Yohanes 5. Sudah ya. Tuhan daripada Yesus. Tulangnya bisa kasih mati, kasih hidup orang mati, kawan. Jangan bilang Yesus itu bisa membangkitkan orang mati lalu dia jadi Tuhan. Ya, nggak boleh ya. Oke, kita kembali ke kotak yang awal tuh. Yohanes 5. Sudah ya. Sudah ya, tentang membangkitkan orang mati, sudah ya. Gitu ya, ini cerita sekolah minggu, ini cetek sekali. Pemahaman yang sangat dasar sekali. Yesus bukan Tuhan, atas pengakuan Yesus sendiri. Kita kembali yang kotak tadi, yang Yohanes 5. Yohanes 5 semua. Oke, semua. Berarti kita sudah sampai ayat 22 ya. Iya, betul. Karena kan tadi 21, sekarang 22. Yohanes 5. Satu Iya, kali ayat 22. Iya, 22. Oke, siap. Ayat 22. Ya, silakan. Oke. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Iya. Wow. Ya, ini dibilang dia yang satu-satunya menghakimi. Jangan dulu. Kembali lagi ingat waktu kita nyanyi-nyanyi sama teman-teman waktu kecil, aduh asiknya naik kereta. Saya bukan pasukan berkuda, pasukan berjalan, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kita diajar cerita-cerita gitu kok. Tidak, Yesus bukan. Yesus itu pada masa dia seorang nabi ya diserahkan kekuasaan untuk menghakimi karena dia nabinya pada masa itu. Gitu loh. Oh, berarti ada nabi lain? Banyak. Buka hakim-hakim itu dari depan sampai belakang itu hakim semua. Simpson itu si gondrong kuat itu. Oh, itu luar biasa. Dia jadi hakim itu. Walaupun dia cuma baku putar sama Delilah. Iya. Ya, hakim itu, hakim atas orang Israel ya. Lalu ada hakim itu ada Samuel. Ya kita ini sekolah minggu aja lah. Ini Bung Ade jangan marah ya. Saya mau bilang sama Bung yang aku hormati Bung Pendeta yang bikin video tadi yang bilang saya pendeta setan itu. Bung Pendeta, ini kan kita sama-sama tahu dari kecil ini nggak perlu ilmu teologi menjawab ini, tidak perlu. Terlalu jauh ketinggian ilmu teologi menjawab ini. Kita main di ranah yang anak-anak sekolah minggu aja. Sudah bisa menjawab ini. Bisa menjawab ini. Ada Samuel. Ada Yakub, Bapak Yakub hakim. Jangan salah. Ya, Yakub. Lalu dia punya anak yang Ruben, Simon, Lewi. Isakar, Yehuda, Gad, Naftali, Asher, Dan yang nomor 9 itu. Itu di dalam kitab
Kejadian 49 ayat berapa? 16 apa berapa? 15 apa berapa? Dan anak nomor 9 dari Bapak Yakob itu hakim atas seluruh Israel pada masanya Dan. Lalu Ebzan, orang Bethlehem. Ebzan, tulisannya EBZAN, Ebzan. Nanti para penonton bisa cari. Ebzan hakim atas orang Israel. Lalu ada lagi Elon, orang Zebulon. Lalu ada lagi ini cerita-cerita sekolah minggu lah, orang Zebulon. Lalu ada Abdon bin Hilal. Lalu Simpson gondrong. Oh, yang matanya dibikin buta itu. Simpson. Mika. Kenania. Di kitab 1 Tawarik. 12 murid Yesus itu hakim. Nggak percaya? Kita buka. Lukas pasal 22 ayat 30. Baik. Lukas pasal 22 ayat 30. Kita urut ya, supaya Bung Pendeta nggak marah-marah lagi. Ini saya dapat dari, iya. Beta dapat dari sekolah minggu, bos. Kalau pakai ilmu teologi terlalu tinggi jawab ini. Bung, apa ya? Aduh, ini bisa dijawab dengan apa, cerita sekolah minggu. Aduh, masa dijawab pakai ilmu teologi. Lukas pasal 22 ayat 30. Pasal 22 ayat 30. Iya. Siap. Iya, silakan. Oke. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahtaku untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Selesai ya, sudah ya. 12 murid itu jadi, Yudas masih ada waktu pas dia ngomong ini, Yudas jadi hakim. Bagaimana? Ini cerita sekolah minggu. Aduh, gue main jadi di wilayah sekolah minggu ini. Aduh. Ya, lanjut ke yang 5 tadi, Yohanes 5. Oke, Yohanes 5 berarti sekarang ayat 23. Iya. Yohanes 5 ayat 23. Aduh. Ini gimana, saudara? Yohanes 5 ayat 23. mana tadi? Yohanes 5 ayat 23. Yeremia. Yohanes. Kan kita belum habis tuh, baru sampai 23. Kita harus sampai 30. Ya. Tempat saya bicara itu 5:30. Nanti baru saya kasih setelah dasar sekolah minggu ini saya kasih. Ini dasar sekolah minggu ya. Dasar sekolah minggu saya kasih, baru nanti saya pertanggungjawabkan. Kenapa saya nggak tahu natur, katanya natur tadi yang tua bilang tuh. Silakan. Bapak tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Lanjut. Kan tadi ini udah ya hakim-hakim. Ya. Ya. 23. Iya. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Udah jelas ya? Ini nggak perlu dibahas 23. Udah jelas bahwa Yesus utusan. Jadi harus hormat sama dia sebagai utusan Bapa. Ngerti ya? Ya. Oke, 24. 24. Dia bukan Tuhan, utusan. Dah. Oke. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Oke, baik. Kalau kita menghormati Yesus sebagai utusan, maka kita akan disebut memiliki hidup yang kekal atau mempunyai hidup yang kekal. Apa hidup yang kekal itu? Yohanes 17:3 lah. Ini sekolah minggu banget ini. Aduh ya Allah. Ini sekolah minggu banget ini. Ini apa ya? Maaf ya, saya bukan sombong. Kata Ustadz Abdul Somad, kalau sama orang sombong, kita sombong, maka kita sodakoh. Anggap aja malam ini sodakoh lah. Iya. Ya, sodakoh kita. Sebagai gambaran kita sayang. Ini sekolah minggu sekali. Ya, sekolah minggu sekali. Kalau orang mendengar perkataan Yesus, itu di ayat 24 itu, dan percaya kepada Dia yang mengutus Yesus, maka orang itu mempunyai hidup kekal. Hidup kekal itu apa? Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau,
satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Titik. Beres kan? 25. Iya. 25. Ini bukan tafsir. Gimana tafsir? Mana ada? Tafsir itu kalau level pertanyaannya itu sudah teologis. Ini sekolah minggu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saat dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ya sudah ya. Elia anak Allah. Ya. Lalu Yehezkiel anak Allah. Menghidupkan orang mati. Elisa tulangnya. Ya, menghidupkan orang mati. Yesus berarti mendengar suara anak Allah, lalu mereka hidup. Sudah terjadi ya? Iya. Sudah terjadi. Oke, nggak ada masalah di situ. Dia bukan Tuhan. Orang mati mendengar suara anak Allah, bukan mendengar suara Yesus Allah, bukan. Anak Allah sama seperti Elia, sama seperti Yehezkiel, sama seperti Elisa. Malah Elisa lebih parah, tadi kita udah baca tulangnya. Orang mati kena tulang, bangun bos, lalu pergi pacul-pacul tanah, mengkali orang tua tuh. Bangun langsung orang tua cari ketoprak apa mengkali, kan kita nggak tahu. Betul. Ya kan? Malah itu lebih dahsyat daripada Yesus. Jadi ayat ini tidak bisa dipakai untuk apa? Keterangan bahwa Yesus Tuhan. Tadi ayat berapa? 25, 26. Iya. 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Oke, udah ya. Tidak ada apa Yesus punya dua natur, tidak ada. Ini kan pengakuan Yesus sendiri. Judul perikopnya adalah kesaksian Yesus tentang dirinya. Sekali lagi, perikopnya jangan dibuang. Kita ini orang-orang gereja harus dulu waktu di gereja, kita diajar jangan cherry picking. Jangan comot-comot satu-satu ayat, nggak boleh. Kita harus ingat tadi judul perikop adalah kesaksian Yesus tentang dirinya. Ya, apa itu? Bahwa Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Tuh, Bapa sendiri sudah. Demikian juga diberikannya anak. Mempunyai hidupnya sendiri. Anak punya hidup sendiri, Bapa punya hidup sendiri. Tidak ada dua natur dalam satu pribadi Yesus, tidak ada. Bukan saya yang bilang. Yesus yang bilang, Bapa sendiri, aku sendiri sebagai anak. Lanjut 27. Siap. Kan gitu. Supaya jelas. Habis ini kita kolekte ya. Kan anak-anak Siap. sekolah minggu gitu. Habis ya silakan. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Lihat itu. Dia Tuhan bukan? Bukan. Tuh, udah. Menghakimi kita udah bahas. Ditekan lagi sama dirinya sendiri oleh Yesus. Bahwa dia adalah anak manusia. Terus lanjut 28. Ini mainan, ini main-main aja ini. Saya mau cepet-cepet lanjut ke yang agak teologis sedikit lah. Jangan sekolah minggu lah. Iya. kita clearkan ini. Iya. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Sudah dibahas ya. Tadi Elia berteriak, ya Tuhan, kembalikan nyawa anak ini. Nyawa anak itu sudah ada di kubur. Ya enggak? Lalu Yesus angkat tangan menengadah, Bapa engkau selalu mendengar aku. Coba kasih kembali dulu itu rohnya Lazarus. Lalu Antua berteriak, ini tagal orang-orang nih sekeliling beta nih. Supaya ada orang nih semua percaya beta nih Bapa yang utus beta pada datang di sini. Begitu kan? Betul. Lalu dia bilang Lazarus keluar. Beres sudah. Suaranya sudah jelas ini ayat ini ya. Oke. Sambung, Bung. Terus ayat berapa? 29. Ayat 29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Wah, semua bangkit. Nggak ada penembusan kan?
Yang bikin Nggak ada. baik, yang tadi mengerti hidup kekal, mengakui Tuhan Allah adalah satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengakui Yesus sebagai utusan, maka dia akan keluar dan bangkit untuk hidup. Karena mereka berbuat baik. Berbuat baik itu apa? Untuk hidup yang kekal. Hidup kekal itu apa? Yohanes 17:3. Ya, mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus sebagai utusan. Itu yang berbuat baik dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tuh ada lagi yang kekalnya kan? Betul. Yesus tuh nggak pernah lepas-lepas kalau bicara, dia sambung. Dia sambung. Ya. Mereka yang berbuat jahat, siapa itu? Yang tidak mengakui satu Tuhan Allah dan tidak mengakui Yesus itu utusan, akan bangkit untuk dihukum. Jelas. Ya. Lalu ke ayat saya 30. Silakan, Ya. Bung. Siap. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku Iya. menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan Iya. penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan Iya. kehendak Dia yang mengutus aku. Iya, 31. Siap. 31. Ya. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. 32. Siap. Dibesarkan ya. Jadi jangan dibilang kita ini comot-comot ayat lagi. Wah, ini udah berapa ayat itu tadi kita baca? Itu lagi. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksianku yang diberikannya tentang aku adalah benar. Baca pelan-pelan. Oke. Ada 32 yang itu. lain yang bersaksi tentang aku. Oke. Dan aku tahu. Pada bahasan yang lalu kita sempat baca sama-sama Yohanes pasal 14 ayat 16. Kita nggak usah buka. Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan minta seorang penolong yang lain. Dia akan memuliakan aku. Kita sudah bahas itu. Ya, Betul. kita sudah bahas. Dia nggak bisa bikin kesaksiannya sendiri. Akan ada orang lain yang bersaksi tentang Antuani Yesus. Siapa? Yang akan datang. Parakletos. Ahmad. Karena Ahmad memuliakan Yesus sebagai utusan Allah. Dah. Baik. Tadi nah, ayat sekolah minggu ini, Yohanes 30 ini, ya, ini adalah akibat buat saya. Kalau buat orang-orang saya nggak tahu. Tapi buat saya sebagai mu'alaf, Yohanes 5:30 ini akibat. Akibat dari apa? Sebabnya itu apa? Sebabnya ya itu tadi yang dibilang sama Bung Pendeta. Apa itu? Yesus punya dua nature. Yesus punya dua nature. Nature yang pertama itu divine. Lalu yang kedua human. Ada dua nature. Ada dua nature. Yesus itu divine dan human. Ilahiyah dan insaniyah. Ilahi dan manusiawi. Ya, biar jelas ya, saya kasih ajar. Gimana? Iya, saya ajari ini ya. Saya lagi ajar nih, ya. Divine dan human. Nah, dua ini 100% manusia, 100% Allah itu disebut apa secara teologis? Bukan natur. Ada istilahnya. Namanya kedua barang ini, kedua divine dan human ini disebut hipostatis. Namanya hipostatis, yang artinya adalah fundament, Betul. esensial, dasar,
substance atau saripati. Ya, hipostatis. Sudah? Nah, hipostatis ini dari mana datangnya? Apakah hipostatis ini 100% Allah, 100% manusia ini dari Yesus? Bukan. Hipostatis adalah konsep dan dogma, sekali lagi, konsep dan dogma yang dibuat dan dipaksakan oleh Bapak Gereja untuk melawan pemikiran Eutikus. Silakan buka Google kosong, ketik konsili yang kemarin. Siap. Supaya kita cepat aja. Kita terlalu lama main di area sekolah minggu. Aduh. Area sekolah Konsili minggu aja ini langsung bikin enter, ya? bahaya. Iya, konsili aja, KONSILI. Klik, Siap. langsung buka Wikipedia. Ini nggak perlu buku lah, ya. Nggak usah buku-buku, Cap. Nggak usah buku-buku, Cap. Mahal lagi, susah cari lagi. Ya. Hipostatis itu sedimen, foundation, substance, technical term, macam-macam lah. Itu anak-anak yang sekolah tahu. Konsili Ekumenis ke bawah, nanti ada daftar konsili tuh yang kemarin. Daftar konsili. Terus ke bawah. Terus lewat lagi. Nah itu. Ada konsili Kalsedon 451 ada? Konsili Nisea, Konsili Konstantinopel, Konsili Efesus, Konsili Kalsedon. Oke. Nah itu. Baca, Bung. Saya besarkan dulu jadi biar lebih. Ya. Sorry, terlalu besar. Oke, Konsili Kalsedon. Iya. 451 menolak doktrin Eutikus tentang monofitisme. Iya, monofitisme. Mendeskripsikan dan menekankan dua hakikat Kristus, manusiawi dan ilahi, menerima pengakuan Imam Kalsedon. Konsili ini dan semua konsili berikutnya tidak diakui oleh persekutuan ortodoks oriental. Baik. Bung Ade, tadi kita sama-sama baca ya. Istilah 100% manusia, 100% Tuhan atau two nature of Jesus, divine and human, atau bahasa pelajarnya, bahasa sekolahannya itu hipostatis, baru ada tahun 451 dan bukan konsep Jesus. Tidak pernah ada konsep pengajaran Jesus tentang hipostatis tentang dirinya. Karena kita sudah buktikan di Yohanes 5 tadi. Dari ayat 19 sampai 32. Kesaksian Yesus tentang siapa dirinya. Tidak ada hipostatis. Tidak ada. Tidak ada 100% Allah, tidak ada 100% manusia, tidak ada. Ini baru ada 451. Berarti sekitar 450 tahun setelah Antua tidak ada lagi di bumi. Yang bikin ini siapa? Bapak gereja yang sama sekali nggak pernah ketemu, nggak pernah tahu ajaran beliau, nggak pernah. Ini bukan dogma dan konsep pengajaran Yesus, bukan. Kita sama-sama baca lah, ya. Tahun 451, Konsili Kalsedon, baru ada istilah Yesus itu dua pribadi jadi satu, untuk melawan monofitisisme. Toh, benar nggak? Betul. Ya, untuk melawan monofistisme, ya, yang diajarkan oleh Eutikus. Monofisisme artinya hakikat Tuhan, hakikat Allah mengambil alih hakikat Yesus pelan-pelan ya, secara formal pedagogis ya, pengajaran ya. Monofisisme itu artinya hakikat Allah mengambil hakikat Yesus, menaungi, sehingga hakikat pribadi manusia Yesus sudah tertutup oleh hakikat divine, hakikat ilahiyah. Itu ditentang oleh Konsili Kalsedon dan Bapak gereja lainnya. Enggak, Yesus itu dua, tapi ada di dalam satu orang. Namanya hipostatis. Begitu ya. Nah, ajaran monofisisme itu
Monofistisme itu, monofisitisme Iya. diajar oleh Eutikus. Orang nggak ada yang tahu sampai hari ini siapa Eutikus. Kok dia bisa punya pengajaran? Coba lihat tulisannya itu di Wikipedia. Klik, pengen tahu siapa itu Eutikus. Eutikus siapa? Coba. Baik. Klik aja. Siapa yang bikin pengajaran monofisitisme? Ada nggak? Ada. Iya, tapi ada keterangannya nggak tentang beliau ini siapa? Anda Nggak ada, kosong. Tidak ada ya. Kosong. Saya tahu siapa Eutikus. Wih, Iya. saya tahu. Wikipedia nggak tahu, saya tahu. Saya tahu siapa Eutikus. Ini kembali lagi kepada pemahaman sekolah minggu. Yuk kita buka yuk, Siap. Kita buka ke yang tadi kotak-kotak tuh Bebel. Oke, Kita siap. buka yuk, kita buka. Mantap ini. Siapa Semakin itu? panas. Iya. Harus panas, harus panas. Masa saya diminta untuk main-main sama pengetahuan sekolah minggu? Ini sebagai bukti saya gerejanya jelas. Dulu saya bergereja di GPIB, gitu aja lah. Jelas gerejanya, nyata, jelas. Saya bukan jemaat kaleng-kaleng. Kisah Para Rasul 20 ayat 9. Kisah Para Rasul. 20 ayat 9. Kok sana? Kisah Para Rasul 20 ayat 9. Oke. Dah? Dah. Nah, kita baca itu. Siapa Eutikus tuh? Eutikus itu. Saya yang kasih tahu ya. Seorang muda bernama Eutikus duduk di Iya. jendela karena Paulus amat lama berbicara. Orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Aduh, saya maaf ya, saya bukan mengetawakan firman Tuhan, bukan. Yang menurut orang-orang Kristen firman Tuhan. Saya bukan menertawakan ayat Anda. Anda tidak tahu siapa Eutikus yang mengeluarkan ajaran monofisitisme. Bagaimana mungkin seorang yang waktu Paulus mengajar saja Antua tidur? Bagaimana mengeluarkan ajaran? Orang waktu kajian aja, Antua Paulus lagi kasih tausiah, ini laki-laki tidur. Jatuh dari lantai 3 Dari lantai 3 itu bukan main-main, itu lantai 3 kawan. Nah, ke bawah geser. Geser ke bawah pelan-pelan. Bung Ade, Baik. geser ke bawah pelan-pelan. Ya, geser ke bawah terus ke bawah pelan-pelan. Bagaimana orang yang waktu kajian tidur mengeluarkan satu pengajaran? Aduh, bingung. Ke bawah. Nah, itu ada tulisan kantuk itu. Sebentar, saya masih ingat nomornya 5258. Cari yang 5258, ada nomor 5258. Saya ini. 52, klik apa itu? Hupnos. Tidur lelap sekali. Ya. Telah tertidur lelap. Tidak dapat menahan kantuknya, tidur. Dari kata hupnos ini nanti timbul kata hipnotis. Ini bahasa Yunani, hupnos. Begitu ya. Oke, kembali lagi. Balik Oke, lagi. siap. Mundur. Kita sudah tahu ya, laki-laki ini seperti orang dihipnotis, tidur berat. Nah, jangan. Turun ke tempat yang tadi, karena masih ada angka yang mau dilihat. Oke, siap. Ya, udah. Nah, nanti di bawah ia sudah mati. Nukron itu kalau nggak salah. Nekros, nukron. Itu G3. Cari angka 3498. Nekros. Betul, sudah pintar. Ya, mati dia. Oke? Balik lagi. Sekarang ayat 10-nya baca. Oke, ayat 10. Iya, ayat 10. Tadi kan Kisah Para Rasul 20 ayat 9. Sekarang Kisah Para Rasul 20 ayat yang 10.
kita dengar cerita ini waktu kita kecil dan nggak akan lupa, nggak. Cerita tikus jatuh dari lantai 3 karena Antua tidur. Orang lagi dengar tausiah dia tidur. Jatuh bos, gak main-main, jatuh. Dia jatuh dari lantai 3 soalnya. Kita kembali ke ayat 10. Ya Allah. Alhamdulillah, astagfirullah. Ayat 10 sekarang. Siap. Baca, Bung. Oke. Ya. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut, sebab ia masih hidup. Iya. Nah, kata masih hidup di situ adalah geser ke bawah. Ada tulisan Siap. masih hidup. Itu 5590. 5590. Ah, itu 5590, ada angka 5590. Masih hidup. 5590. Betul nggak tuh? Jangan saya dibilang ngarang lagi. Itu TB itu betul. Masih hidup tuh. Iya, TB. masih hidup. Ah, itu tuh kan TB. Ah, benar. Ada angka 5590. Ada? Ah, ini. Iya. Klik. Dari kata pesuke. Betul. Pesuke. Artinya apa? Nyawanya, jiwamu, hidup. Dia jatuh tapi Antua tidak mati, bos. Masih ada nafas. Karena waktu Antua Paulus peluk, Antua tuh masih ada detak jantung dan masih ada nafas. Begitu ya? Sudah jelas ya? Iya. Jadi Eutikus ini adalah seorang yang tidur di pengajian. Tidur dia. Jatuh karena dia duduk di jendela, jatuh ke bawah. Lalu dia bikin pengajaran namanya monofisitisme. Ditentang oleh Konsili Kalsedon. Yang bilang tidak, Yesus itu punya 2 natur. Atau namanya hipostatis. Ya, 100% Allah, 100% manusia. Sekarang kita ke Google kosong. Baik. Kita ke Google kosong. Tulis pengakuan iman Kalsedon. Oke. Tulis pengakuan iman Kalsedon. Pengakuan iman Kalsedon. Pengakuan Iman Kalsedon. Biasa aja Kalsedon, biasa. Ya biar jelas gitu. Pengakuan iman Kalsedon. Ya. Iya, buka aja. Wikipedia. Boleh. Boleh apa aja. Siap. Boleh. Silakan baca, Bung. Ini pengakuan imannya. Oke. Saya baca. Iya. Pengakuan iman Kalsedon. Pengakuan Ya, isi. Isi. Ya. Ya. Ini ya. Dengan Ya. meladeni para bapa suci. Bukan meladeni, bukan. Ulang. Oh iya. Dengan meneladani para bapa suci, Oke, stop kami ya. Stop dulu. sepenuhnya Stop dulu. mengajarkan. Oke, Sebentar dulu. siap. Yang diteladani Yesus apa Bapak Suci? Gereja. Bapa suci. Oke. Berarti ajaran 100% manusia, 100% Allah, itu bukan mengikuti ajaran Yesus. Ajaran siapa? Bapak Suci. Bapa suci. Bapak gereja. Ya, terusin. Kami sepenuhnya Mengajarkan dan mengakui Sang Putra yang satu dan sama, Tuhan kita Yesus Kristus, yang sempurna dalam keilahian dan sempurna dalam kemanusiaan, yang sama. Mereka yang oke. Jadi gini, Bapak gereja mengeluarkan dogma bukan Yesus, lalu dibilangnya di situ kami sepenuhnya mengajarkan. Berarti orang-orang yang mengajarkan Yesus 100%, manusia 100% Tuhan, itu tidak mengajarkan ajaran Yesus. Mengajarkan ajaran siapa? Bapak Suci gereja. Ya, jangan marah. Terusin. Oke. Allah sejati dan manusia sejati yang sama, yang terdiri atas tubuh dan jiwa yang rasional, yang hakikat, konsubstansial dengan Sang Bapa dalam keilahiannya dan sehakikat dengan
kita dalam kemanusiaannya. Ya, Wow. terus, belum habis. Sama seperti kita dalam segala hal kecuali dalam hal dosa. Ia keluar dari Sang Bapa sebelum segala zaman dan pada hari-hari terakhir ini. Demi kita dan demi keselamatan kita. Dilahirkan dalam kemanusiaannya dari perawan Maria, Bunda Allah. Itu ajaran Yesus? Bukan. Terus. Kami mengakui bahwa Kristus, Tuhan dan Putra Tunggal yang satu dan sama itu, dikenal dalam dua hakikat tanpa kekacauan, perubahan, pemilah-milahan, atau pemisahan, perbedaan antar hakikat tidak dihilangkan oleh kebersatuannya. Akan tetapi, karakter masing-masing dari kedua hakikat itu terlestarikan karena keduanya berada dalam satu pribadi, prosopon, dan satu hipotasis. Terima kasih A. Ini teh sudah datang. Pas teh datang si AA ini. Doain si AA supaya warungnya rame ya. Itu yang di negeri Belanda, di India, di Malaysia, doain ini warungnya si AA nih ya. Supaya rame. Antum kasih teh pahit. Gini, hipostasis ya. Hipostatis tadi disebutkan ya. Hipostasis bukan ajaran Yesus. Tadi kita udah buktikan. Oke. Lalu saya dibilang kamu tidak tahu nih, pendeta setan ini tidak tahu tentang apa, bahwa Yesus itu Tuhan karena dia sudah ada sebelum dunia ada. Yohanes pasal 17 ayat 5. Oke. Yohanes pasal 17 ayat 5. Ini kita geser dulu ya. Iya. Yohanes pasal 17 ayat 5. Makin keren cadas. Yohanes 17 ayat 5. Ya. Yohanes 17 ayat 5. Iya. Oke. Ya. Yes. Oke, kita besarkan dulu. Ya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu. Saya ulangi. Ya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Oh, ini yang dipegang. Itu kayak nama tuh pendeta setan, dia nggak tahu bahwa Tuhan Yesus itu sudah ada sebelum dunia ada. Kan saya sudah cerita kemarin, Roh memang sudah ada sebelum dunia ada. Kalau Yesus dibilang, ini perhatikan, pelan-pelan saya bicara, buat semua orang, bukan untuk Bung Pendeta, bukan untuk para ahli teologi, bukan, untuk saudaraku para mualaf, ya. Nanti kalau diunjukkan hal ini, bilang sama mereka yang menunjukkan ayat ini, sebab Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Berarti seharusnya yang layak untuk jadi Tuhan yang kamu sembah, kamu orang semua sembah ini, Salomo. Buka Amsal 8, Amsal pasal 8, Amsal pasal 8 ayat 22. Amsal itu ditulis oleh Salomo, anaknya Raja Daud. Nanti nggak tahu lagi siapa Salomo itu. Ini kita bermain di ranah sekolah minggu, susah. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Lebih tua dari Yesus. Lebih tua dari Yesus. Ayat 23. Siap. Lebih tua, Tua diciptakan pertama-tama sebelum ada Yesus. Yesus bilang sebelum dunia ada. Ini pertama-tama lagi. Sebelum itu, sebelum Yesus ini. Terus. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Pada mula pertama sebelum bumi ada. Wow. Ayat 24. Ayo ayat 24 terus. Ayo sembah Salomo rame-rame. Sembah Salomo rame-rame yuk. Ayo. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir.
sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Wow. Iya, 25. Ayo terus Siap. saja. 25. 25. 5. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. 26. 26. Wow, makin keren. 26. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dan dataran, yang pertama. Wow. 27. Terus saja kita puas-puas saja. Kita anggap aja ini lagi sekolah minggu. Kita lagi sekolah minggu terus. Ketika ia persiapan langit. Ulang. Oke, saya ulangi ya. Saya pelan-pelan ini. Ini Aristo terlalu cepat-cepat juga ya. Ketika ia persiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya. Salomo ada waktu Kejadian 1 ayat 1. Sekali lagi saya ulang ya, tidak usah dicari. Kejadian 1 ayat 1 aja bilang. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, betul? Betul. Kejadian 1 ayat 1. Berarti antua sudah ada tuh. Iya. Kalau mau lihat nih, dia nonton. Anton nonton. Wih, Allah lagi bikin langit. Dia ada. Yesus cuma dunia aja. Tapi dia ketika Kejadian 1 ayat 1, antua nonton. Antua begini, Allah Bapakku. Ya, Allah Bapakku lagi garis langit itu. Garisnya aja antua ada. Langit belum ada, baru garis. Garis kaki langit antua sudah. 28. 28, siap. Iya. Nah, sebelum ke 28. Jadi Salomo itu menonton ya, Ustadz ya? Lah itu yang dibilang. Bukan saya yang bilang, itu antua yang bilang kok. Antua yang tulis itu kan. Antua yang tulis itu Amsal. Langit. Salomo itu melihat. Dia bilang. Ketika yang aku di sana, dia begini Bapak lagi bikin apa? Oke, 28. Siap. Kan Salomo itu Allah sendiri yang berfirman, engkau anakku yang sulung. Sama seperti Israel dan Efraim. Biji mataku. Kita pernah Betul. sampai dibikin lagu itu di gereja itu. Betul. Biji mataku. Israel, Yakub, Efraim, Salomo. Betul. Biji mata. Aduh lihat Papa bikin apa ya? 28. Siap. 28. Wow. Lebih hebat Salomo daripada Yesus. Ya. Bismillah. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras. 29. Ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi. Iya, 30. Ya. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Antua bermain, udah bukan lagi ini. Antua bermain dengan Bapak itu main. Antua main. Ayat 31. Siap. Ayat 31. Ayat 31. Wow. Yesus belum apa-apa. Aku bermain-main di atas muka buminya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Terus saya mau bilang apa lagi? Terus saya mau bilang apa lagi? Ketika saya baca Yohanes 5 ayat 30 lalu saya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, salahkah saya? Ketika saya memuliakan Yesus dengan cara itu, salahkah saya? Saya memuliakan Yesus loh. Saya bukan mengkhianati atau menista atau menghinakan atau menodakan agama Kristen Katolik dengan Bible-nya. Tidak. Justru saya memuliakan. Saya ikuti maunya antua. Supaya kesaksianku kalau sendiri aku bilang, tadi yang
Yohanes 5 ayat 31 ya. Iya. Kesaksianku tidak ada artinya, tapi nanti akan ada seorang lagi yang bersaksi tentang aku. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku. Ya beta ikut. Beta ikut. Masya Allah. Terus dibilang beta seta. Karena ikut Yesus beta seta. Gimana? Beta tidak tahu Alkitab. Sedangkan di Wikipedia aja tidak bisa tuliskan itu siapa Eutikus. Beta kasih lihat. Hipostatis, monofisitisme, Chalcedon. Beta kasih lihat. Lalu ada yang dibilang begini. Aku sudah ada sebelum Abraham jadi. Belum ada apa-apanya itu. Ya kan? Sebelum Abraham jadi, aku ada. Dalam bahasa Inggrisnya itu Yohanes pasal 8 ayat 58. Bung boleh buka juga. Bismillah. Yohanes 8 ayat 58. ini beta screen dulu. Iya, boleh. Bismillah. 8:58. Yohanes 8 itu Amsal. Iya, Enggak, hapus aja udah. Amsalnya aja ganti. Amsalnya aja ganti itu. Amsalnya ganti kotak Amsal diklik. Klik tanda panahnya nanti ada pilihan. Iya. Yohanes Di sini. Begini aja. Yohanes Oh, ya udah. 8 ayat 58. Oke. Ya. Kata Yesus kepada mereka, aku Iya. berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Geser ke bawah. Siap. Geser ke bawah. Pelan-pelan. Ayat ini nggak berlaku untuk Yesus itu Tuhan. Kata, tolong cari angka 1096 di bawah kata jadi. Abraham jadi. 1096. Ya, itu dia. Oke. Itu kata aslinya ginomai. Apa itu ginomai itu? Ya, 1096 ginomai. Coba kita lihat dulu. Ya, itu dia. 1096 ginomai. Terus ke bawah artinya. Siap. Geser ke bawah pelan-pelan. Ginomai itu artinya terus ke bawah. Banyak ini Yunani. Bahasa Indonesianya belum kelihatan. Kan katanya janganlah pakai bahasa-bahasa itu, kita orang Indonesia. Ya sudah Indonesia. Terjadi, menjadi, telah menjadi, sekali-sekali telah terjadi, jadi. Sudah berlaku terus ya. Oke, udah. Menjadi, berarti menjadi manusia. Ngerti ya? Sebelum Abraham jadi manusia, aku ada, kata Yesus. Oke? Udah, balik lagi. Balik. Sudah tahu ya ginomai. Saya kasih pendidikan loh ini. Saya kasih pendidikan gratis loh. Saya kasih pelajaran gratis loh. Naik ke atas pelan-pelan. Lalu di bawah geser ke bawah ada ini Yohanes 5. Yohanes 8:58 tadi. Yohanes 8:58. Iya. Yohanes 8:58 ya Ustaz ya. Iya. Yohanes 8:58. Mana tadi? Ini. Nah, itu ada bahasa Inggris. Klik bahasa Inggris. Oke. Klik bahasa Inggris. Nah, itu ada NIV, tanda kurung C, lingkaran C. Itu. Ya, ini. Di blok aja. Supaya orang baca juga. Sorry. Oke, ini kata-kata Yesus. Udah nggak apa-apa. NIV. Oke ya, saya bacakan ya. Ini kata-katanya yang paling dekat dengan kata-kata bahasa aslinya, bahasa Yunani Koine. I tell you the truth. Aku mengatakan yang sesungguhnya, kata Yesus. Jesus answered. Dan Yesus menjawab. Before Abraham was born, I am. Jadi Yesus adanya itu baru sebelum Abraham lahir, kawan.
Coba lihat Bapak tua Salomo itu. Dia main-main di langit-langit, dia main di awan-awan, dia main di bumi waktu baru jadi, dia lari-lari, dia bercanda-canda sama anak-anak manusia, dia bilang situ. Sadap. Aduh, jangan pakai ayat inilah, nanti kamu diketawain, jangan. Lalu ada satu lagi apa? Yohanes 1 ayat 1. Aduh. Yohanes 1 ayat 1. Saya bilang begini, udahlah, nggak usah saya terangkan lah, capek saya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu menurut Kevin de Jong. Ini saya rasa orang Belanda dia nih. Namanya Kevin de Jong. Yang menulis untuk The Gospel Coalition pada tanggal 19 Desember 2018. Beliau yang bilang bahwa Yohanes 1 ayat 1 itu adalah Philo yang tulis namanya. Philo. Ini kita semua hafal ya, dari kecil kita hafal nih, Yohanes 1 ayat 1 hafal ya. NRK en hologos prostonteon kai logos hoteos. Sekali lagi, itu kayak nama tuh ngarang-ngarang. Enggak, saya nggak ngarang. NRK en hologos prostonteon kai hologos hoteos. Itu adalah tulisan Philo. Bukan Yohanes, itu tulisan Philo. Philo tulis kapan? Waktu sekitar tahun berapa itu Philo itu? Sebentar. Philo itu Kevin de Jong yang tulis. Oh, sebentar. Saya ada kasih lagi yang orang lain. Ini ada opa yang profesor, namanya Dr. John Eliot. Dr. John Eliot. Dia profesor bidang teologi. Lalu satu lagi Oma siapa ini, dia punya nama? Hebat nih Oma paling hebat. Pada tahun 19 nih macam anak-anak di belakang rumah dong anak-anak belakang rumah paling hebat tuh. Paling hebat dolo tuh. Jadi namanya Rosemary Redford. Sekali lagi, Rosemary Redford Reuters. Beliau tulis buku judulnya Judaism and Christianity. 4th Century Religion. Jadi beliau bilang gini, Oma Rosemary ini bilang begini, namanya sekali lagi Rosemary Redford Reuters. Antua tulis buku judulnya Judaism and Christianity. Judaism and Christianity itu adalah 4th Century Religion. Abad kedua sampai abad keempat. Agama abad kedua dan abad keempat. Bukan agama Yesus. NRK en hologos prostonteos kai hologos hoteos itu adalah tulisan Philo. Philo menempatkan logos bukan untuk Yesus. Pelan-pelan ya. Philo, penulis itu menempatkan kata logos bukan untuk Yesus, tapi apa? Human mind. Akal sehat manusia. Demikian, Bung Ade. Luar biasa. Wow. Jadi Yesus belum ada apa-apanya dibandingkan Salomo. Hakim-hakim. Hakim-hakim. Simpson. Iya. Oh, Yesus anak Allah katanya. Dia adalah Allah karena dia adalah disebut anak Allah. Baik. Baik, sebentar. Kejadian pasal 6, buka semua. Dia adalah anak Allah. Dia adalah anak Allah. Ini seru nih, anak Allah ini seru. Yes. Oke. Kejadian pasal 6 semua. Oh, pasal 6. Iya, Kejadian pasal 6 semua. Oke. Ya. Oh, belum ini. Oh, oke.
Ya. Oke. Ayat 1 Bung baca. Siap. Kita mulai dari 1. Iya. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka Iya. lahir anak-anak perempuan. Ayat 2. Ayat 2. Maka anak-anak Allah melihat tuh. bahwa Terus Iya. terus. Heeh. melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ayat 3. Ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Kata siapa? Adam tuh berapa? Henok tuh berapa? Iya, betul. Melkisedek tuh, aduh, udahlah. Ayat 4. Ayat 4. Iya. Ayat 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu itu sesudahnya, ketika anak-anak Allah, Ya, terus. anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Jadi ada anak-anak Allah. Jadi berarti bukan cuma Salomo, Bung. Banyak kan? Pada saat yang tadi Salomo bilang dia bermain-main di kaki langit, di garis kaki langit. Pada saat Allah menggaris kaki langit, pada saat bumi sudah jadi, dia main-main, dia harus main-main dia kan. Berarti banyak gitu kan. Ya enggak? Karena tadi di ayat 1 dibilang, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu menghampiri mereka, dan anak perempuan itu hamil dan melahirkan raksasa. Kejadiannya diganti kitab Ulangan. Kejadiannya diganti saja. Kitab Ulangan pasal 3 ayat 11. Ulangan pasal 3 ayat 11. Oke. Iya, baca. Hanya orang ya, Pak. Hanya orang Hanya Og. Raja Basan. No, itu namanya Og. Oke. Og, iya. Hanya Og, Raja Basan, yang tinggal hidup dari sia-sia orang Refaim. Sisa-sisa. Dari sisa-sisa orang Refaim. Oke. Dari sisa-sisa orang Refaim. Sesungguhnya ranjangnya adalah ranjang dari besi. Bukanlah itu masih ada di kota Rabah Bani Amon. 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya menurut hasta biasa. Wow. Baik. 1 hasta itu 0,45 meter. Artinya 45 cm. 9 kali 0,45 itu 4,5 meter. 4,5 meter. Dan dia anak Allah. Karena cucu Allah berarti. Anak-anak Allah turun, bersetubuh dengan anak perempuan yang cantik-cantik yang tadi dibilang, melahirkan orang-orang yang tinggi besar. Goliat termasuk di dalamnya. Goliat itu tingginya sekitar 3 meter, karena 6 hasta 1 jengkal. Goliat tingginya 6 hasta 1 jengkal, 3 meter. Raja Og dari Basan, 9 hasta tingginya. 9 kali 0,45, 4,05 meter. Itu cucu Allah. Menurut Alkitab. Ya. Jadi marilah kita melihat Yesus dengan kesaksiannya sendiri. Membangkitkan orang mati. Ada yang lebih dahsyat dari dia. Yesus dibilang Alfa dan Omega ya. Yesus dibilang Alfa dan Omega. Ya. Ketik aja di Google kosong Melkisedek. Ketik aja. Oke, siap. Insya Allah nanti aku doa ya. Buat ini perusahaan bangkit kembali ya, insya Allah ya. Perangkat elektronik ya. Insya Allah aku doa. Insya Allah aku doa. Saudara. Oke, Melkisedek. Iya, ketik aja Melkisedek. Sudah. Iya. Wikipedia. Iya boleh. Siap. Mantap ini.
Luar biasa Ustadz Kay. Enggak lah, biasa aja kok. Biasa saja. Oke. Melkisedek. Bebas, raja, ayat Kejadian, terus ke bawah pelan-pelan, terus ke bawah Mazmur, terus Kejadian, terus Ibrani. Nah itu, klik Ibrani 7 ayat 1 sampai yang biru itu. Nih. Iya, klik. Ya. Nah, baca. Sebab Ya, Melkisedek, oke, saya kecilin dulu, jadi biar bisa. Oke. Sebab Melkisedek Ya. adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi Ya. menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Terus. Yang kedua, kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Terus. Oke. Yang ketiga, ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetapi menjadi imam sampai selama-lamanya. Sebab Melkisedek ya. Ya. Mari. Udah Bung Ade, udah. Udah Bung Ade, udah. Ya. Jadi kalau pakai ayat itu hati-hati. Mau bilang Yesus Tuhan itu hati-hati, ya. Jangan. Ya. Engkau sedang main-main ini sama tete manis, jangan ya. Jangan, cintai dia. Cintai tete manis itu, Yesus itu. Isa Ibnu Maryam, cintai, jangan dibikin main-main. Jangan dibilang hipostatis lah. Jangan nanti dibilang have two nature, divine and human. Jangan gitu, ya. Jangan dibilang sebelum Abraham ada dia sudah ada. Jangan gitu. Dia bisa membangkitkan orang mati. Jangan gitu. Dia mengampuni dosa. Aduh, nanti kalau saya buka lagi malu lagi. Nanti saya bilang sekolah minggu lagi. Nabi-nabi sebelumnya juga bilang begitu. Dosamu sudah diampuni. Waktu Yesus berhadapan dengan seorang perempuan yang berzina itu, lalu orang melempar batu antua perempuan itu, orang-orang itu tanya para antua, Rabuni, di dalam kitab suci kalau orang ketangkap berzina dilempari batu sampai mati. Lalu antua bilang begini, siapa di antara kalian tidak pernah bikin dosa, lempar dia ke muka, lempar dia duluan. Lalu orang-orang pergi toh. Lalu antua bilang begini, coba perhatikan, di dalam Bible antua bilang begini, dosamu sudah diampuni. Antua tidak bilang, aku mengampuni engkau. Tidak. Dosamu sudah diampuni. Siapa yang mengampuni? Bapaknya. Tadi kan kita sama-sama baca. Dia mencontoh bapaknya. Jadi kalau dia bilang dosa orang sudah diampuni, itu karena sudah ada sinyal dari atas. Bukan dia yang mengampuni dosa. Tadi barusan kita baca, ya kan? Yohanes 5 itu satu perikop kita baca. Dia mengampuni karena dia disuruh bilang bahwa dosa orang tersebut sudah diampuni Bapa. Baru dia bilang. Kalau dia nggak dapat info itu, dia nggak berani bilang. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tidak bisa. Segala sesuatunya dari Dia yang mengutus aku. Demikian Bung Ade. Baik, luar biasa. Barakallahu fikum. Ini dari pendeta setan. Ya. yang tidak jelas gerejanya, ya. Tidak jelas gerejanya. Jadi semua berdasarkan data. Kami tidak sedang mendiskreditkan agama Kristen. Oh tidak. Ya? Sama sekali tidak. Dan kajian ini, pertama kami menjawab tuduhan. Saya sebagai pemerhati para mu'alaf, ya, sebagai pemerhati para mu'alaf, dan juga tentunya Ustadz Kay sebagai kakak saya ini. Ya.
ternyata saya juga terpanggil untuk menjawab segala framing-framing di luar sana tentang Ustadz Kenama. Ya, ada beberapa pendeta yang saya kira begini. Ya. Semua yang disampaikan oleh Ustadz Kenama semua berdasarkan data, berdasarkan bukti-bukti yang kami miliki, bahwa ketika Ustadz Kenama mengatakan, Yesus mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Semua itu merupakan kesaksian Yesus, bukan sebagai Tuhan, melainkan sebagai utusan Allah. Dan kita sudah membaca bahwa itu tidak bisa kemudian serta-merta dijadikan rujukan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau kemudian Yesus pernah mengatakan di ayat lain, aku ada sebelum dunia ada, masih lebih hebat Salomo. Karena Salomo ketika penciptaan dunia beliau lihat, menonton Allah menciptakan bumi. Nah, kemudian kita ini juga anak Allah, bukan Ustadz Kenama yang katakan itu. Ya. Oh, ada satu lagi anak Allah. Ketik Ayub pasal 1 semua. Ayat pasal 1 semua. Ayub. Oke, saya screen dulu ya. Orang Islam tidak pernah menyebut dirinya anak Allah ya. Itu Bung Ade perlu tekankan. Siap. Orang Islam itu hamba Allah. Ya, bukan anak Allah, tapi hamba Allah. Orang Islam tidak pernah bilang anak Allah, hamba Allah. Ayub pasal 1. Ayub ayat 1 deh. Ayub pasal 1 ayat 6. Perjanjian lama 1. Di atas dia. Ayat 6. Biar cepat saja. Oke. Siap. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka mana kok nggak kelihatan ini? Bung Ade, ini nggak kelihatan. Ini ulangan masih. Ulangan ini Kak. Ini masih ulangan, yang tampil ini, yang di share screen ini masih ulangan. Yang Ayub belum di share screen. Ini sudah kelihatan Ustaz? Belum. Man. Sorry. Ya. Kita sorry. Kita share screen lagi. Ayub pasal 1 ayat 6. Iya, ini dia. Ya. Oke, saya bacakan. Iya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Oke, sebentar. Siap. Pada suatu hari anak-anak ini datang kepada Allah. Anak-anak Allah. Kalau dia iblis, berarti dia tidak boleh masuk. Tapi kenapa dia masuk? Berarti dia termasuk dalam lingkup anak-anak Allah. Contoh, kita pakai apa ya? Pakai analogi lah ya, kita pakai analogi. Kita bikin acara pertemuan reuni SMA, reuni SD Hang Tua 1 Tanjung Priok Jakarta Utara. Misalnya, reuni SD Hang Tua 1 Tanjung Priok Jakarta Utara. Berarti yang datang semua itu adalah murid-murid, anak-anak SD. Yang dulunya, kan ini namanya reuni. Berarti yang dulu pernah sekolah di SD Hang Tua 1 Tanjung Priok Jakarta Utara, kan gitu. Betul. Kalau yang tidak sekolah di SD Hang Tua 1 Tanjung Priok, dia datang nggak? Tidak datang. Kalaupun dia datang, dia diterima nggak? Tidak diterima. Sulit untuk diterima. Ini siapa? Gitu kan? Ini angkatan tahun berapa? Gurunya siapa? Gitu kan? Anak-anak Allah datang menghadap Allah. Di antara anak-anak Allah ada iblis. Berarti iblis anak Allah. Ini tidak tafsir orang, ada ditulis di situ kok. Betul. Kita ganti Ayub pasal 1-nya jadi pasal 2 ayat 1. Ayub pasal 2 ayat 1. Ayub pasal 2 ayat 1. Ya.
pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Datang dia untuk menghadap. Bukan untuk bikin kacau, untuk menghadap. Yang namanya menghadap berarti diundang. Ya, diundang kepada pejabat A, mengundang seluruh pegawai. Diundang untuk datang, ada seminar. Undang. Dia tidak mungkin datang kalau tidak diundang. Untuk menghadap. Undang dia. Kenapa? Besok menghadap saya di ini ya. Saya sebagai kepala dinas, undang ini pegawai ini untuk datang menghadap saya. Bilang dia besok menghadap ya. Datang menghadap. Menghadap ini bukan tafsir. Bagaimana tafsir orang ditulis di situ? Iblis menghadap. Artinya memenuhi undangan. Undangan siapa? Undangan Allah kepada siapa? Anak-anak Allah. Udah, demikian bukan? Luar biasa. Syukran Ustadz Kenama. Masya Allah. Iya. Jadi anak-anak Yesus disebut anak Allah, sehingga Ya. itu yang kemudian dijadikan alasan Yesus adalah Tuhan. Ternyata Ya. semua kita ini disebut anak Allah. Bahkan lebih Ya. daripada itu, iblis juga anak Allah. Kalau begitu, Maka itu orang Islam nggak mau disebut anak Allah, bilangnya hamba Allah, nggak mau Hamba disebut Allah. anak Allah. Iya. Takutnya kita disama-samain nama dia itu, yang tadi itu, yang memenuhi undangan itu bahaya nanti. Luar biasa, Ustadz Kenama. Ya, jadi kita Ya. sudah sama-sama lihat. Itu, Ya. jadi saya hampir kehabisan kata-kata Ustadz Kai. Ya, Ustadz Kai, syukran Ustadz Kai. Masya Allah. Wayakum. Ya. Bahkan dulu saudara Barakallah. kita yang apa namanya, Baik. yang katanya tadi supaya Ya. perusahaannya bisa bangkit Ya. lagi, begitu. Ya, bismillah, amin ya rabbal alamin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun qaulan mir rabbir rahim. Alhamdulillah. Rabbana atina Atina. fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atbahi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maafkan aku kalau ada kata-kataku yang kurang Baik, berkenan ya. Mohon maaf Luar ya. biasa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bisawab. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, begitu bagusnya penjelasan dari seorang Ustadz Christopher Kainama di dalam melakukan counter attack terhadap apa yang disampaikan oleh pendeta botol tersebut terhadap beliau ya, dan keseluruhan apa yang dijelaskan oleh Ustadz Kainama berdasarkan dalil, data, dan sangat akademis ya, yang tentunya bisa sama-sama kita cek rujukan data yang digunakan tersebut untuk memperkuat keyakinan beliau bahwa Yesus tersebut hanyalah seorang hamba utusan Allah Subhanahu wa taala, bukanlah Tuhan yang seperti yang diyakini oleh umat Kristen. Nah, begitu juga sebagai data-data pembanding yang lain tadi juga sudah diikut sertakan oleh Ustadz Kainama, dan tentunya itu bisa menambah pengetahuan kita dan juga wawasan kita semuanya, khususnya di bidang kristologi ya, karena beliau memang orang yang cukup akademis
di dalam menyampaikan sesuatu argumen. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Kenama bersama saudara Aristo tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan semakin memperjelas perbedaan antara ajaran agama yang datang dari Tuhan dengan ajaran yang memang dibuat oleh manusia itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.